Oke, udah mulai ya. Langsung, Man. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Sigma Boys. Di sini kita akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang analisis kompleksitas dua algoritma pengurutan harga item berdasarkan hero yang dipilih di Mobile Legends secara rekursif dan iteratif. Dengan saya sendiri, Eh, lanjut. dengan saya sendiri Raisu Gufran dengan NIM 1030123004117. Dan saya adalah Faiz Noval Zulfikar dengan NIM 103012300349. Oke, pertama itu latar belakang. Mobile Legends adalah salah satu game multiplayer online battle arena atau MOBA yang sedang populer, di mana pemilihan hero yang tepat dan pengelolaan sumber daya menjadi faktor kunci untuk meraih kemenangan. Di dalam games ini, setiap hero memiliki kebutuhan item yang berbeda-beda, sehingga pengurutan harga item berdasarkan hero tertentu dapat membantu pemain membuat strategi yang lebih efektif. Di laporan kali ini, kita akan melakukan analisis terhadap dua algoritma pengurutan naik harga item, yaitu menggunakan algoritma rekursif dan iteratif. Analisis ini mencakup pengukuran kompleksitas waktu dan performa dari kedua algoritma untuk menentukan pendekatan yang lebih efisien dalam konteks pengurutan harga item berdasarkan hero yang dipilih. Oke, baik. Jadi kita di sini punya dua program yang yaitu yang pertama program untuk algoritma rekursif dan yang kedua nanti ada program buat iteratif. Jadi dia tiap program itu kita punya dua prosedur ya yang menggunakan algoritma rekursif dan iteratif. Jadi yang prosedur pertama itu adalah prosedur void collect item recommendation. Ini BTW kita menggunakannya pakai bahasa C++ ya. Kemudian jadi di algoritma collect item recommendation ini kita setelah kita melakukan input untuk nama hero, kita punya data beberapa hero sebagai sampel. Nah, dia nanti akan mencocokkan tipe dari hero tersebut dengan item yang sekiranya cocok untuk hero tersebut. Jadi dari collect item ini dia akan mencari dari list item yang sudah kita buat. Nanti dia akan uh, mencari tipe item yang cocok, kemudian kalau cocok dia pindahkan ke uh, apa namanya tuh ke ini ke item LR list rekomendasi. Nah, kelebihan dari algoritma rekursif ini adalah yang pertama dia itu sederhana dan intuitif, kemudian dia itu efisien juga untuk daftar yang lumayan kecil. Tapi kekurangan untuk algoritma rekursif sendiri ini adalah yang pertama risiko stack overflow, artinya karena kan dia setiap dia memanggil satu prosedur, nanti dia ketemu misalnya memenuhi kondisi dia ketemu rekursif, artinya dia manggil prosedur itu dalam prosedur itu juga dan ketika dia manggil itu, nah prosedur yang sebelumnya itu dia belum selesai, jadi itu maksudnya yang dimaksud dari stack overflow kayak gitu. Nanti kalau jadi makanya dia itu cocoknya untuk daftar data yang kecil. Kenapa? Karena kalau dia datanya gede, takutnya overflow kayak gitu. Dan juga yang selanjutnya tentu saja adalah kesulitan debugging ya, karena dia memanggil fungsi-fungsi terus. Nah, jadi kita uh, bisa kesulitan untuk mencari tahu kira-kira di mana pada fungsi yang urutan keberapa error itu terjadi. Nah, yang kedua, ini ada sort recommendation. Jadi setelah dia dimasukkan ke list rekomendasi, dia bakal melakukan sorting lagi nih. Tadi kan berdasarkan tipe itemnya, nah sekarang berdasarkan harganya. Jadi uh, dari list rekomendasi itu kita cari dari item pertama kira-kira mana nih yang nilai paling besar. Kemudian kalau misalnya kita ketemu nilai paling besar, kita ambil item itu, kita masukkan di paling awal. Jadi kita menggunakan metode insert first ya. Lalu setelah dia item paling besar itu ditemukan, jadi kita ada batas namanya first di sini. Saya taruh first. First itu kalau dia udah menemukan nilai terbesar pertama, dia lanjut lagi batasnya naik, masukin ke data selanjutnya. Artinya batasnya artinya dibatasin. Jadi nilai yang tadi itu nggak ke-detect lagi gitu. Jadi kita akan nyari nilai terbesar setelah nilai yang sebelumnya gitu loh. Dan seperti itu terus. Hingga akhirnya ntar first mencapai nilai 0. Artinya semua data sudah tersortir. Ya, kekurangannya tadi itu sama ya.
Baik, mungkin untuk pertama saya akan contohkan dulu ya untuk algoritma yang versi rekursifnya. Ini melalui yang iteratif rekursif. Nah, oke, di sini. Jadi di sini karena dia rekursif dan dia memerlukan patokan apa dia memerlukan parameter first. Jadi di sini kita ada langsung deklarasi sebelum kita manggil first fungsi sort recommendation yang pertama. Nah, ini kita jalankan dulu. Nah, saya akan memilih hero Gusion karena dia lumayan bervariasi juga itemnya. Bisa dilihat dia setelah kita melakukan collecting dan sorting. Jadi Gusion ini ya, ini mungkin belum kita tampilkan di sini. Dia itu role-nya itu dia fighter, assassin sama Assassin mage ya dan kalau nggak salah. mage. Assassin dan mage Ya. ya. Jadi untuk assassin dia perlu item fisikal, sementara untuk mage dia perlu item magic. Nah di sini dapat dilihat untuk list rekomendasi ini dia ada dua tipe item yaitu physical dan magic dan mereka itu terurut berdasarkan harga dari yang termurah hingga yang paling mahal. Ini yang termurah Magic Sus dan yang paling mahal adalah Blade of Despair. Terus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini kan setelah algoritma rekursif, ini ada algoritma iteratif. Nah, ini kurang lebih sama juga metodenya, cuman bedanya ya karena kita, ini ya iteratif jadi dia tidak memanggil fungsinya lagi gitu. Ya, dia paling cuma pakai fungsi lain gitu buat membantu operasi dia. Jadi setelah dia menemukan ini untuk collect item recommendation, dia setelah menemukan item yang cocok, dia ambil, ambil kemudian dia akan meriset ke first lagi. Jadi apa loopingnya akan selalu ngulang dari first setiap kali dia nemu hingga loopingnya itu dia nggak berhenti sampai dia ketemu nul gitu loh. Makanya ada di sini ada else p sama dengan next item. Artinya kalau dia belum nemu dia next item terus sampai ketemu. Kalau ketemu ambil balik lagi ke first item sampai dia apa nggak berhenti sampai dia ketemu nul kayak gitu. Nah untuk kelebihan iteratif sendiri itu dia adalah pertama sederhana dan efektif juga dan next adalah dinamis ya. Dinamis itu artinya dia fleksibel dan dia itu cocok untuk data yang lebih besar ya karena dia nggak perlu manggil-manggil fungsi-fungsi yang banyak. Kurangannya itu adalah efisiensinya rendah, kemudian tergantungan pada fungsi eksternal ya dan tidak aman untuk kondisi nol. Artinya di sini tidak ada pengecekan nul untuk parameter yang ada di atas-atas ini. Misalnya list item ini nul, nah itu tidak ada pemeriksaan. Jadi pas masuk sini sebenarnya sebenarnya sih langsung kalau misalnya kita assign P ke first item dan ternyata first itemnya itu nol sebenarnya sih aman-aman aja sih ya. Tapi ya emang yang lebih bagus itu iteratif kalau mau apa sih rekursif kalau misalnya mau yang apa datanya itu aman gitu. Dan ini syarat recommendation ya kurang lebih sama seperti collect item dia akan menggunakan looping juga terus terus terus. Jadi setiap kali dia nemu max item kalau misalnya max itemnya sama dengan first, dia akan jadi firstnya kita majuin ke data selanjutnya. Max itemnya, seandainya max itemnya itu ternyata udah ada di awal list, jadi dia nggak usah pindah gitu loh. Tapi kalau dia nggak di awal list, dia kita ambil, kita masukin ulang melalui metode insert first gitu loh. Dengan gitu datanya akan selalu turut dari termurah hingga termahal. Kemudian ini saya akan praktekkan juga yang untuk yang versi iteratif. Maaf, bentar. Docs. Nah, jadi di sini ada perbedaan yang lumayan mencolok ya dari fungsi iteratif. Jadi kalau untuk iteratif sendiri pada fungsi sort recommendation itu dia tidak memerlukan parameter first. Kenapa? Karena kita bisa cukup menggunakan variabel lokal karena firstnya itu karena dia kan nggak manggil fungsi lagi dan yang berubah itu cuma firstnya. Jadi firstnya itu bisa menggunakan variabel lokal sebagai batasan doang gitu loh. Itu yang lumayan perubahan yang lumayan termencolok dari iteratif dan kemudian kita jalankan
Ini yang versi iteratif sama kita akan menggunakan Gusion karena dia lumayan variatif itemnya. Ya, kurang lebih sama seperti ini. Dia terurut berdasarkan tipe item yang cocok dan juga dari yang termurah hingga yang termahal. Ya, mungkin selanjutnya ya. Nah, oke, analisis perbandingan kedua algoritma. Jadi sebenarnya ya mungkin untuk algoritma yang kita buat tadi itu, baik itu rekursif maupun iteratif itu dia setelah kita hitung ternyata memang kompleksitas waktunya itu sama, yaitu kuadratik. Cuman untuk perbedaan untuk efektivitasnya sendiri itu jadi rekursif ini dia tidak cocok untuk data yang lebih besar. Kenapa? Karena tadi yang saya sudah bilang itu dia bakal overflow stack gitu. Artinya dia akan memanggil fungsi jadi fungsi satu belum selesai, dia memanggil fungsi terus, dan ketika fungsi yang terakhir yang baru panggil, mereka akan tetap akan melakukan operasi mundur lagi ke fungsi awal, yaitu mereka akan mengassign null untuk setiap P yang dimana itu seharusnya tidak terlalu perlu untuk data yang terlalu besar ya. Jadi kalau keunggulan algoritma di iteratif di sini itu adalah keefektivit dia itu lebih efisien dalam menggunakan alokasi memori ya. Dia tidak memerlukan banyak memori temporary untuk melakukan operasi-operasi tersebut ya. Mungkin baik mungkin selanjutnya ini adalah grafik perbandingannya ya. Oke, ini harusnya ini sama ya, karena tadi kan itu n kuadrat sama-sama, cuman ya kembali lagi tuh efektivitasnya itu berada pada internal komputernya, yaitu di alokasi memorinya. Mungkin kesimpulannya akan dijelaskan oleh saudara saya, Kufron lagi. Oke, jadi di sini kesimpulan yang bisa kita dapetin adalah dari segi kompleksitas waktunya, yaitu algoritma rekursif dan juga algoritma iteratif itu memiliki waktu kompleksitas yang sama, yaitu n pangkat 2. Lalu untuk grafik perbandingannya bisa dilihat tadi di grafiknya itu. Algoritma rekursif itu menunjukkan peningkatan waktu eksponensial seiring bertambahnya input. Sedangkan iteratif tumbuh lebih lambat dengan pola logaritmik. Lalu untuk Ya, itu running time, harusnya diubah ya tadi ya. ya Jadi harusnya setelah kita diubah. analisis harusnya sama ya, sama-sama kuadratik gitu loh. Nah, Running time oke, selanjutnya pada mungkin running time, pada input kecil yaitu 1 sampai 5 elemen, perbedaan waktunya tidak terlalu kelihatan atau enggak signifikan ya. Tapi untuk input besar, misalnya lebih dari 10 elemen gitu, bisa dibilang algoritma rekursif ini lebih lambat dibandingkan algoritma iteratif. ya, jadi mungkin perbandingan waktunya itu kayak hanya sekitar 0, sekian detik gitu kali ya. Ya, Ya. Dan udah ya. Oke, terima kasih. udah. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.